Allah yang Maha Kuasa. Kami datang kepadamu melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Memohon kiranya hadirat Tuhan menyertai kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi ruangan ini dan memenuhi ruangan hati kami, agar kami dapat berbakti kepada Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sahabat. Saya mau bertanya dulu, apakah sahabat ini kita semua berbahagia? Boleh melambaikan tangan. Puji Tuhan. Kita juga boleh menyapa sahabat-sahabat kita kanan, kiri, depan, dan belakang juga dengan melambaikan tangan. Terima kasih. Sahabat, hari ini di sekolah sahabat tadi kita sudah belajar tentang ingat dan jangan lupa. Nah, saya juga ingin mengingatkan sahabat ini, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Kita akan berbakti bersama-sama di dalam ibadah perbaktian ini. Mari kita sama-sama mengundang Roh Tuhan dan kita akan bersama-sama juga belajar firman Tuhan melalui bacaan bersautan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Jadi di sini saya yang depan akan membacakan ayat yang pertama, ayat yang ke-31, dan kemudian dilanjutkan oleh jemaat ayat 32. Dan nanti ayat 34, ayat terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Baik, kalau sudah mendapatkan ayat ini, saya undang kita sama-sama berdiri. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jemaat, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sama-sama. Dan tidak seorang yang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya mengatakan, kenapa Tuhan? Sebab mereka semua akan kenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita menyanyikan lagu Sion nomor 163, Angkat Kaki. Sama-sama.
Kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala dalam hati kami, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tidak kami boleh berkumpul bersama-sama, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami, dan kami boleh Tuhan kawal sampai dengan selama di tempat ini. Kami boleh bersuka cita karena kami dapat berbakti bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang berada di tempat ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa pada Bapa alam yang dewasa yang memberikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau urapi ya Tuhan, ucapan tutur katanya agar semuanya berasal dari Tuhan. Kami yang mendengarkan boleh berikan roti hidup untuk menguatkan iman kami, agar kami boleh menjadi anak Tuhan, waris kerajaan surga kelak. Yesus datang. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak sama-sama dengan kami, mungkin dalam keadaan kurang sehat ataupun dalam pergumulan. Kiranya Tuhan melawat mereka. Tuhan ingatkan mereka supaya mereka tidak lupa akan kasih Tuhan terhadap mereka, sehingga mereka merasakan berkat-berkat Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka bersama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Tajin yang saat ini masih dalam keadaan kurang sehat. Tuhan campur tangan di dalam pergumulannya Tuhan, karena kerinduannya untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Sudah beberapa lama beliau menderita sakit yang menjadi beban di dalam kehidupannya. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau melihat hamba-hambanya yang merasakan penderitaan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan menjamah Bapak Tajin sehingga beliau dapat sembuh dan beliau boleh bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami jemaat juga bersuka cita dan rindu agar Bapak Tajin juga boleh bersama-sama kami di setiap kali saja beribadah di tempat ini. Tuhan, kami mohon ampun apabila banyak dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan. Oleh karena itu, kami berdoa melalui apa yang kami ajarkan kepada kami tentang doa kami. Doa kami juga berdiri sekarang. Kita persiapkan kesembahan Tuhan kita. Kita akan ikuti kutipan Ellen White di sini. Ellen White menulis, dunia dan gereja-gereja melanggar hukum Allah dan peringatan harus diberikan jika ada orang yang menimba binatang apapun dan menerima tambahnya di kakinya dan di tangannya, akan minum anggur berkala yang dicerahkan tanpa campuran ke dalam cawan pemerahan.
Dengan kedudukan seperti itu yang menggantung di atas para pelanggar sahabat Allah yang buruk, maka kita harus menunjukkan kesungguhan yang lebih besar, semangat yang lebih besar. Mengapa kita terlalu bersikap masa bodoh, terlalu cinta diri, terlalu merasa kepentingan badani? Apakah kepentingan kita terpisah dari kepentingan Kristus? Apakah kebenaran terlalu tajam menyakiti jiwa kita? Nah, seperti murid-murid Kristus yang telah tersinggung, kita berpaling pada perkara-perkara dunia yang lama. Kita menggunakan uang untuk kepentingan diri dan memuaskan kita sendiri. Bisa jiwa-jiwa yang sedang binasa tanpa mengenal Yesus dan kebenaran. Sampai berapa lama ini akan berlangsung? Bukankah telah tiba waktunya kita harus mulai mengasingkan sebagian harta kita? Kiranya Allah menolongmu yang dapat melakukan sesuatu sekarang untuk menabung dalam bank surga. Kami tidak meminta pinjaman, tapi suatu persembahan yang suka hati, satu pengembalian hak kepada Tuhan pemilik segala sesuatu yang telah dipinjamkan kepadamu. Sebab mengapa pada dewasa ini terdapat begitu banyak agama yang kerdil? Adalah karena anggota tidak menerapkan penyangkalan diri dan pengorbanan diri dalam hidup mereka. Kutipan dari nasihat Natal yang pernah beliau. Persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mainkan lagu Sion nomor 248, Ku Kasih Padamu. Lagu Sion nomor 21, Jemaat Undang Berdiri. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas segala kasih karunia, penyertaan, berkat-berkat-Mu yang kali ini kami kembalikan yang kami Engkau dan memberikan persembahan untuk memajukan berita firman khususnya di Konferensi Jawa Barat. Berkati persembahan perpuluhan ini Bapak, berkati juga yang ada pada kami percaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena berkat tercurah daripada Engkau. Adalah selanjutnya kami serahkan dalam tangan Bapa dan kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebelum nanti lagu spesial akan dinyanyikan oleh keluarga Bapak Alam Lumkiwas,
kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh saudari Eni. Anak-anak yang harus sabar, mendengarkan cerita anak-anak. Oke, wah, senang banget kakak pagi ya. Oke, selamat malam adik-adik semuanya. Belum pada makan pagi ya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dong. Selamat pagi dulu baru selamat. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baru selamat semuanya. Oke, berarti udah semangat ya adik-adik ya. Hari ini sebenarnya kakak tunggu banget. Kenapa? Walaupun kita udah berapa kali offline, ini pertama kali kakak cerita anak-anak lagi. Oke, sebelumnya biasanya kita akan menyanyi. Cuman kakak kebingungan siapa yang memimpin lagu dan siapa yang bermain. Oleh karena itu, kakak minta tolong Abang Kia untuk membantu adik-adik kita untuk bernyanyi biar kakak yang main. Bisa Abang Kia? Ayo. Oke, terima kasih Abang Kia. Boleh kita tolong ya. Kita nyanyi seperti biasa ya. Saya ingin menjadi seperti yang akan dia. Saya ingin menjadi seperti Yesus. Tiga. Saya ingin menjadi seperti Yesus. Terima kasih Abang Kia. Wah, bagus sekali. Kakak senang sekali hari ini adik-adik semua sangat semangat. Oke. Abang terus kesini kita sama adik Erik jangan musuhan ayo. Ayo. Oke, sini lagi. Oke. Sebelum kakak bercerita, kakak akan kasih tunjuk satu foto. Kakak ingin tahu menurut adik-adik ini apa? Kakak mulai dari yang kecil. Menurut Sheldon ini apa? Apa? Ayam. Apa katanya? Ayam. Betul sekali. Kata-kata ini apa? Ayam jago. Oke. Ayam jago. Kira-kira kalau dengan kata ayam, apa ya yang ada di cerita Alkitab tentang ayam? Ayo, kakak-kakak gimana nih? Ayam berkokok. Cerita apa ayam berkokok? Betul sekali. Wah, Abang Langit hebat sekali. Cerita hari ini berhubungan dengan ayam, yaitu cerita tentang Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
salib kan. Wah, kayaknya adik-adik udah tahu nih ceritanya, tapi kakak ceritakan ulang ya supaya terus teringat. Cerita ini adik-adik bisa baca dalam Lukas 22. Oke, jadi waktu Yesus sudah selesai berdoa. Nah, Yesus berdoa di mana? Siapa yang tahu? Di mana? Taman Getsemani. Di bukit mana? Mana? Bukit Zaitun. Wah, spesial sekali kita ya. Tuhan berdoa di Bukit Zaitun. Ya, waktu Tuhan telah berdoa sudah selesai dari Taman Getsemani, dia turun menuju bukit. Habis itu dia datang, tiba-tiba banyak orang mau ditangkap, mau disalibkan Yesusnya. Nah, kira-kira kalau kalian jadi murid Yesus, terima nggak Yesusnya disalib? Enggak terima. Sama murid-murid Yesus yang temenin Yesus berdoa, dia nggak terima mereka. Jangan dibawa, ini guru aku, katanya. Jangan. Nah, tapi kata Tuhan Yesus apa? Gak apa-apa, supaya lebih lagi semuanya ini sudah ada di dalam buatan, katanya. Nah, walaupun Tuhan Yesus sudah bilang gak apa-apa, murid-muridnya tetap sedih harus ninggalin Tuhan Yesus karena tahu bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan. Akhirnya, walaupun Tuhan Yesus dibawa, murid-muridnya lihat dari jauh. Tuhan Yesusnya dibawa di gerombolan, mereka lihat dari jauh. Nah, sebelum ditangkap, ternyata Tuhan Yesus sudah sempat ngomong sama Petrus. Apa katanya coba abang tanya? Apa coba yang Yesus bilang ke Petrus? Lupa. Coba ada yang ingat ya apa katanya? Kenapa? Oke. Jadi Tuhan Yesus bilang sebelum ayam berkokok, Petrus akan apa? Akan menyangkal Yesus berapa kali? Tiga kali. Dan waktu Tuhan Yesus bilang itu, Petrus bilang, oh tidak Tuhan, saya akan terus berpegang pada Tuhan Yesus. Dia akan berpegang pada Yesus. Dia tidak akan menyangkal sekalipun, katanya. Aku akan terus berpegang. Nah, waktu diikuti dari belakang, mereka udah jalan. Yesusnya udah ditangkap. Terus ini ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar situ di api unggun. Nah, waktu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada cewek, seorang hamba datang. Dia bilang, kayaknya kamu ini salah satu dari kita deh yang mau dibaptian, yang disalib itu ya, katanya. Ya kan? Kamu salah satu orang itu kan? Katanya. Apa jawab Petrus? Apa? Bukan. Aku nggak kenal, bukan. Siapa itu? Bukan. Petrus sudah menyangkal berapa kali? 1 kali. Dia sudah lewat 1 kali. Habis itu dia ngobrol lagi di api unggun. Terus ada lagi yang lihat, bener loh, kayak itu muridnya waktu lagi khotbah, aku suka lihat, kamu ini kan muridnya kan, kamu salah satu orangnya kan. Terus apa jawab Petrus? Udah Petrus? Tidak, katanya. Bukan, aku nggak kenal, katanya. Nggak tahu aku itu siapa. Nggak kenal. Sudah berapa kali dia menyangkal? Sudah 2 kali. Wah, Petrus nggak sadar. Dia masih tetap ngobrol sama yang lain. Sampai akhirnya ada 1 orang lagi bilang, beneran kok ini. Dan pasti aku sering lihat kamu, katanya. Itu kan, kamu orang-orang itu kan, kamu kenal dia kan pasti. Terus apa katanya? Coba kakak Nadia. Katanya tidak, dia menyangkal lagi sekali lagi, bukan aku. Aku tidak kenal siapa itu, katanya. Gak pernah aku lihat orang itu, katanya. Waktu Petrus bilang itu, tiba-tiba apa? Ayam berkokok. Gimana bunyi ayam berkokok, abang siapa? Kukuruyu kurang makan, katanya. Kukuruyu, katanya. Wah, tiba-tiba Petrus sadar. Ya ampun, kenapa Petrusnya? Petrus sudah menyangkal berapa kali? Yesus 3 kali, ya ampun. Dia sadar, padahal sebelumnya dia yakin sekali kalau misalnya dia
sedih banget. Ya ampun, aku sudah menyangkal Tuhan katanya. Dia sedih, dia nangis, dia berlari. Namun waktu dia sedih dan dia berlari, dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong, minta ampun karena aku sudah salah. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kira-kira Tuhan mengampuninya nggak? Mengampuni karena kita sudah memohon ampun. Jadi adik-adik di sini kita bisa lihat, walaupun kita bersalah, jangan lari, jangan sembunyi, tapi kita lari kepada Tuhan untuk minta ampun. Tuhan Yesus aja udah dikasih tahu kamu nanti begini loh, terus dilakukan lagi, tapi dia datang diampuni nggak? Diampuni. Nah, jadi adik-adik kakak ingin ingatkan, kalian jangan takut untuk mengakui kesalahan ya. Kalau contohnya Kak Dea mungkin waktu lagi beres-beres rumah, kesenggol atau diri pecah, mengakui nggak kesalahannya? Mengakui. Karena apa? Mengapa sih mengampuni? Karena Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Nah, adik-adik di sini akan mau mengingatkan kita semua untuk cerita ini yang terdapat dalam Lukas. Coba siapa yang mau baca ayatnya? Ada yang mau baca ayatnya? Oke, mau baca ayatnya? Enggak mau, Bang David. Siapa yang mau? Kakak Dea lah, aku ingin dengar suara Kakak Dea. Kakak Dea bisa maju ke depan? Oke, jadi ayat ini bisa mengingatkan kita tentang cerita ini ya. Terdapat Lukas 22 ayat 64. Maka terdapat Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal. Oke, jadi ini adalah inti dari ceritanya, bahwa dikatakan lalu berkatalah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi kita akan ingat ya, walaupun kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kita dan minta ampun, biar kita diampuni, bukan sembunyi dan lari, apalagi berbohong. Gak boleh itu berbohong ya. Kita harus mau mengakui kesalahan kita. Oke. Pada sahabat hari ini segitu ceritanya. Adakah yang mau berdoa? Abang David mau berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa dipimpin oleh Abang David. Kita sedang doa dan Tuhan kami sekitar anak Tuhan berkati kami Tuhan dalam Yesus kami bersyukur, amin. Amin. Terima kasih Abang David. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Kakak Ijul. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dinyanyikan oleh Ibu ya. Sebagaimana tadi cerita Nana bahwa Petrus telah berubah, dia sudah bertobat dari seorang yang mengkhianati Tuhan. Lagu yang akan saya bawakan pada siang hari ini, kami dari lagu Sion nomor 40 yang menyatakan bahwa kita punya satu-satunya sahabat yang mampu mengubah kita dari manusia lama menjadi pribadi yang baru, manusia yang baru. Dialah Tuhan Yesus. Tiada lain pelindung seperti Yesus. Aku singgah saksikan dari air
yang menjadi sahabatku yang terang. Perubahan dalam diriku sebenarnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus menghapus dosa. Aku dipelihara, Yesus telah damaikan aku dalam dosa. Hatiku pun penuh keluh yang sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus menghapus dosa. Aku dipelihara. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insan kasih-Nya. Tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai aku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus menghapus dosa. Aku dipelihara. Baik, sebelum kita akan mendengarkan ayat inti kita, saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita kali ini. Pembicara kita adalah Bapak Kewas. Istrinya tadi yang bernyanyi bernama Caroline Salomo. Mereka memiliki 2 anak. Yang pertama bernama Gloria, yang kedua bernama Marvel. Gloria sedang menempuh pendidikan kedokteran di Palangkaraya. Anak keduanya ada di SMA Naripan. Bapak Alan ini setelah lulus tahun 95 dari Umplat, dia bekerja melayani di Rumah Sakit Advent Bandung dari tahun 96 sampai 2006. Kemudian sejak 2006 itu sampai sekarang berada sebagai auditor dari GC Auditing Service, pelayanan mereka saat ini. Baik, ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan mendengar Tuhan bersabda.
saya ajak sekali lagi berdoa. Bapa di surga, biarlah Engkau akan menyertai kami apabila kami mempelajari akan sabdamu pada siang Sabat yang kudus ini. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu berbicara oleh hamba-Mu agar firman ini dapat disampaikan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat sekali lagi bagi jemaat Bukit Zaitun. Ini adalah kesempatan yang pertama bagi saya, bagi kami keluarga untuk bersama-sama berbakti di tempat ini. Dan saya dengar dari Pak Den kami ini adalah kali ketiga ya ada perkumpulan ibadah, betul? Bagaimana rasanya? Luar biasa, saudara. Kalau kita melihat begitu panjang rasanya ya kita beribadah dari rumah hampir 2 tahun, memang rasanya beda kalau kita datang berkumpul. Itu sebabnya memang hari Sabat itu adalah satu waktu umat Tuhan berkumpul, bukan hanya berbakti, tetapi ada interaksi sosial, ada saling menyapa, ada saling menguatkan. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus katakan jangan menjauhkan diri dari apa? Kumpulan ibadah. Karena disitulah kita mendapat kekuatan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Walaupun saya baru pertama kali bergereja atau berbakti bersama saudara-saudara, saya tidak rasa asing. Kenapa? Karena di mana saja kita berbakti sesama umat Tuhan, kita berada di rumah. Betul? Saya menceritakan sedikit mengenai pelayanan kami di berbagai tempat sehubungan dengan pekerjaan atau tugas. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara yang lain, saya tidak menceritakan. Tetapi, dimanapun kami pergi, ras yang berbeda, bahasa yang berbeda, tidak kenal satu orang pun, tetapi pada saat berbakti bersama-sama dengan umat Tuhan, tidak ada rasa asing. Yang ada adalah rasa persaudaraan yang luar biasa kan? Kumpulan umat Tuhan adalah biji matanya. Ya, jadi kita sekalian ini sangat diberkati bisa berkumpul bersama-sama sahabat ini. Tidak semua bisa berbakti bersama-sama, saudaraku. Di tempat yang lain mereka tidak bisa berbakti karena halangan dari sana, atau di tempat-tempat yang sangat ketat tidak diizinkan untuk berbakti bersama-sama, tidak boleh. Bahkan itu melanggar hukum negara, tidak boleh. Tetapi kita di sini, walaupun kita tempat yang cukup baik ini, ya, kita menikmati persekutuan sesama saudara dan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih juga kami lihat di sini, kami dengar ya Ibu Desi yang sudah bersama-sama dengan kita ya di jemaat ini. Selamat datang. Kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Ya, selamat bergabung dengan gereja Tuhan di akhir zaman ini sesuai dengan nubuatan Alkitab. Dan terima kasih juga saya dengar kesaksian dari Dr. Sinaga tadi pagi yang luar biasa. Terima kasih jemaat Tuhan diberkati dengan talenta-talenta karunia rohani untuk menguatkan satu dengan yang lain. Baik, saudara-saudara jemaat Bukit Zaitun, saya sebenarnya ada perubahan pemikiran tadi pagi, tetapi karena saya nggak bawa laptop untuk slide, jadi saya hanya bawa khotbah yang saya sudah siapkan di tempat ini. Padahal saya berpikir bagus kalau ada pelajaran yang lain yang disampaikan, tetapi tidak mengapa ya. Pada Sabat ini kita akan mempelajari pelajaran tentang jemaat Laodikia.
Siapa kalau jemaat Laodikia ini? Itu adalah jemaat yang keberapa? Ada yang tahu? Ketujuh, betul. Saya kalau ini sebenarnya mau kasih hadiah, Lesi sudah menjawab dengan tepat, ya. Jemaat yang ketujuh, dan itu adalah jemaat yang terakhir. Siapakah jemaat Laodikia ini? Siapa jemaat Laodikia? Ya, ada yang jemaat tersisa. Siapa itu? Oke, gereja masih akan hari ke-7. Jemaat tersisa itu, apa mau dengar kira-kira pekabaran untuk jemaat Laodikia? Siap? Nah, ini sebenarnya bukan hanya untuk jemaat tersisa itu. Ini adalah untuk jemaat Tuhan di mana saja. Dan itu sudah dimulai dari tahun berapa? 1844. Kita akan banyak membaca ayat firman Tuhan hari ini, ya. Oke, karena 6 hari yang lalu saya yakin sudah terlalu banyak kita mengkonsumsi apa? WA, message dan lain-lain, ya. Ada banyak mungkin junk food dalam pikirannya, tetapi firman Tuhan kita akan banyak belajar pada saat ini, oke? Dan juga kutipan daripada pembuat. Laodikia sendiri artinya adalah judging the people. Apa artinya? Judging the people. Bahasa Indonesia, menghakimi umat. Ada beberapa bagian di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Saya bagi dalam 5 bagian. Jemaat Laodikia, berkabaran kepada jemaat Laodikia. Ayat 14 itu adalah yang memberi pekabaran. Kemudian ayat 15 dan 17 adalah diagnosa. Rupanya ada diagnosa di jemaat ini, ya. Bukan di jemaat saya itu maksud saya, ya. Ini jemaat Laodikia secara umum. Ayat 18 adalah resep. Jadi pertama ada diagnosa, kemudian ada resep. Kemudian ayat 19 dan 20 adalah tujuan dari pekabaran. Dan ayat 21 adalah hadiah bagi mereka yang menerima pekabaran. Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi ini adalah nasihat untuk gereja Tuhan yang terakhir di akhir zaman ini. Jadi kita sudah mempelajari tadi, Laodikia sendiri berarti menghakimi umat. Jadi cocok memang nama itu dengan gereja yang terakhir, karena gereja yang terakhir sementara berdiri di mana? Pengadilan Tuhan. Kita sementara ada di dalam waktu Tuhan sementara menghakimi. Tetapi kalau saudara-saudara mau mempelajari tulisan-tulisan permulaan, tidak semua menerima pekabaran ini. Banyak yang bahkan apa? Menolak pekabaran ini. Dan menariknya, tidak ada kata salutation atau pujian atau penghargaan kepada jemaat Laodikia. Kalau jemaat yang lain, kita bisa lihat ada penghargaan, ada pujian Tuhan kepada jemaat itu. Tetapi jemaat Laodikia tidak ada. Tujuan pekabaran dari jemaat Laodikia adalah penampian. Saudara jangan terlalu takut ya dengan penampian. Tapi memang tujuan pekabaran adalah untuk menampi, memisahkan. Ya. Karena Laodikia ini adalah jemaat yang suam tidak panas, tidak dingin. Jadi bukan khususnya jemaat Bukit Salju, kan? Ini jemaat secara keseluruhan di seluruh dunia. Jadi tujuan pekabarannya untuk memisahkan yang hangat dan yang dingin.
yang hangat akan menerima mempelai Allah, dan yang dingin akan menerima tanda binatang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam kelompok yang dingin, ya. Kita tidak mau seperti itu. Tetapi ini adalah pekabaran Tuhan untuk kita semua. Nah, pekabaran Jemaat Laodikia dimulai dengan inilah firman dari Amin. Apa maksudnya Amin? Apa artinya Amin? Amin artinya itulah adanya, atau jadilah demikian. Kemudian disebutkan juga saksi yang benar. Jadi kalau saksi yang benar, dia tidak akan bohong. Dia akan katakan yang sebenarnya. Kemudian permulaan dari ciptaan Allah. Nah, siapa sebenarnya yang memberikan pekabaran ini? Siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus bukan permulaan dari ciptaan, tetapi Dia pencipta itu sendiri. Dan Dia tahu apa yang dialami oleh jemaat Laodikia. Kita teruskan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dia tahu, saudara, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, lebih baik dingin sekalian atau panas sekalian. Tetapi apa yang dipikirkan jemaat Laodikia tentang dirinya sendiri? Ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu. Rupanya jemaat Laodikia ini tidak tahu akan situasi dirinya sendiri. Jemaat Laodikia ini pikir dia kaya, dia cukup, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Yesus katakan, oh dia tidak. Engkau, dikatakan engkau miskin, engkau telanjang, engkau buta, engkau melarat. Nah, saudara-saudaraku, ada satu kutipan di dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 252. Dikatakan pekabaran dari saksi yang setia dan benar melihat umat-umat Tuhan tidak menyadari bahwa mereka sangat menyedihkan di hadapan Allah. Nah, saudaraku, ini pekabaran sebenarnya bukan untuk membuat hati umat-umat tawar tadi. Ini adalah pekabaran kasih daripada Allah. Pekabaran kasih daripada Allah. Nah, kalau kita lihat jemaat Laodikia ada sisi panasnya, ya. Tetapi ada sisi apa? Dinginnya. Nah, sisi panasnya, kalau kita melihat secara kasat mata, secara luar, kan? Gereja ini berkembang luar biasa. Saya ambil data dari tahun 2014. Ini memang agak lama, tetapi cukup mewakili. Kita memiliki 148.000 kurang lebih perkumpulan atau gereja. Saya nggak tahu sekarang ini pasti akan lebih apa? Lebih banyak. 148.000 gereja dan jemaat. Kita memiliki 173 rumah sakit. Salah satunya di mana? Di Bandung, ya, Lampung, Medan, di Manado. Tetapi itu hanya sebagian daripada 173 rumah sakit APEN di seluruh apa? Pencapaian yang luar biasa, ya. Ada 2.164 sekolah dan universitas. Ada 21 pabrik makanan. Nah, saya mungkin tidak terlalu tahu, ya, kalau misalnya kita memiliki pabrik makanan, dan bahkan di Australia ini adalah nomor 1. Itu produk sanitarium. Kalau
saudara pergi ke supermarket yang cukup bonafit ya, biasanya mereka menyediakan So Good soya, susu soya merek So Good. Itu dari Sanitarium. Itu produk apa? Itu produk makanan milik gereja kita di mana? Di Australia. Kemudian ada 15 media center, ada 63 percetakan termasuk IPH. Luar biasa pencapaian gereja kita. Dan gereja ini memiliki dasar-dasar persen yang diambil dari mana? Dari Alkitab. Ada 28 gereja kita yang diambil semuanya dasarnya dari Alkitab. Dan anggota-anggotanya memiliki cara hidup yang unik. Mereka tidak merokok. Mereka tidak pergi ke tempat-tempat yang seperti bioskop atau tempat makan. Tidak mengkonsumsi makanan haram. Anggota-anggotanya membayar persepuluhan dan berbakti pada hari Sabat, hari yang ketujuh sesuai dengan perintah hukum. Tetapi jemaat ini juga, jemaat Laodikia ini memiliki sisi dingin. Kenapa sisi dingin? Karena semua banyak pencapaian-pencapaian itu dilakukan dengan hati yang dingin. Masalah jemaat Laodikia bukan di sisi luar, tetapi di sisi dalam. Bukan pada sikap atau perbuatan, tetapi lebih kepada hati. Melakukan pekerjaan atau sesuatu yang benar, tetapi dengan motivasi yang baik. Memang tidak semua, tetapi firman Tuhan berbicara secara umum, secara general. Mereka melakukan untuk mengesankan Tuhan dan manusia. Dari luar tampak bagus sekali, tetapi ada masalah di mana? Di dalam. Seperti pohon ara yang buahnya lebat, tetapi pohon ara yang daunnya lebat, tetapi tidak ada buah. Ellen G. White di dalam testimoni jilid 4 halaman 87 mengatakan, satu-satunya pengharapan jemaat Laodikia adalah pandangan yang jelas tentang posisi mereka di hadapan Allah, mengetahui penyakit yang mereka sedang alami. Nah, agak sulit sekali kalau misalnya seseorang itu diyakinkan kalau dia sakit, padahal dia yakin dia tidak sakit. Misalnya, ya, saya ingat pengalaman dengan oma saya, ya, opung saya, oma, kayaknya oma agak panas ini. Oh, nggak apa-apa, saya sehat aja, nggak apa-apa. Ya, saya sehat lah. Kita ke mantri atau ke puskesmas cek dulu. Oh tidak usah. Saya sehat kok, nggak apa-apa, biasa seperti ini. Nah, susah untuk meyakinkan seseorang kalau dia rasa dia tidak apa? Sakit, betul? Ya, baik-baik saja. Itulah jemaat apa? Laodikia. Nah, Tuhan Yesus memberikan resep sebagai dokter yang agung bagi jemaat Laodikia. Ayat yang ke-18. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam apa? Api. Emas yang dimurnikan dalam api supaya engkau menjadi kaya. Nah, apa ini emas yang dimurnikan dalam api? Ini resep yang pertama. Kalau saudara-saudara bisa buka Alkitab saudara masing-masing, Galatia 5 ayat 6. Firman Tuhan katakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam
Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi rupanya emas ini adalah iman yang bekerja oleh kasih. Orang Farisi mempunyai banyak sekali perbuatan baik, tetapi Yesus mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka melakukannya bukan dimotivasi oleh apa? Kasih, tetapi hanya sekedar penonjolan. Jadi Tuhan Yesus katakan, kalau hidup keagamaan tidak benar dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita tidak akan selamat. Artinya apa? Bukan lebih sempurna sebenarnya. Itu adalah perbedaannya motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ayat yang berikut, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni. Saya ambil katanya dari King James Version. Ini sama dengan agama yang murni. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni atau agama yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini adalah kasih yang sejati, agama yang sejati, agama yang murni. Agama itu bukan sesuatu slogan atau nama. Agama itu adalah kehidupan. Kehidupan itu. 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Inilah emas yang diuji dalam perbuatan kasih, didorong oleh rasa apa? Rasa kasih. Ayat yang berikut, Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita tidak mau ya, jemaat Laodikia mempunyai iman apa? Yang mati. Jangan, tidak boleh. Kita harus mempunyai iman yang hidup, iman yang ditunjukkan di dalam perbuatan kasih. Penyakit jemaat Laodikia sebenarnya adalah kebenaran itu hanya dimengerti secara intelek. Hanya di sini kita tahu 10 hukum, kita tahu pertarakan, kita tahu hukum kasih, ya, di pikiran. Tetapi belum semua dirubah sikapnya atau dimurnikan tabiatnya. Pekabaran Tuhan melalui Ellen G. White dalam Selected Messages jilid 1 halaman 398. Iman bekerja oleh kasih akan memurnikan jiwa. Iman akan mekal dan menghasilkan keharuman serta buah yang baik. Di mana ada iman, perbuatan baik akan kelihatan. Yang sakit akan dilawan, yang miskin akan dipelihara, anak yatim dan janda tidak akan dicuekan, yang telanjang akan diberi pakaian, yang lapar akan diberi makan. Nah, Kristus berjalan berbuat baik
Dan bila manusia yang disatukan dengan dia, mereka akan mengasihi sesama manusia, dan kelembutan serta kebenaran menyertai langkah mereka. Nah, inilah iman yang dimurnikan iman. Sekarang resep yang kedua, Tuhan Yesus katakan, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian putih. Pada saat Adam dan Hawa di tangan Eden sebelum berdosa, mereka memiliki pakaian apa? Pakaian apa? Kemuliaan. Siapa yang memberikan? Allah sendiri. Kemuliaan. Tetapi setelah berdosa, pakaian kemuliaan itu hilang dari mereka, karena hubungan mereka dengan Allah sudah apa? Rusak oleh karena pelanggaran. Dan mereka berusaha bersembunyi dan membuat pakaian dari daun pohon ara. Daun pohon ara. Nah, saudaraku, apakah pakaian kita saat ini? Ya. Apakah pakaian kita? Apa pakaian kita? Pakaian kemuliaan, kebenaran? Mari kita lihat Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, di dalam King James Version bahasa Inggris, kebenaran kami. Segala kesalehan kami seperti kain apa? Kain lara, kain kotor. Nah, daun pohon ara itu sendiri melambangkan kebenaran manusia yang tidak ada artinya sama sekali. Nah, sekarang bagaimana Allah menutupi atau memakaikan pakaian kepada Adam dan Hawa? Kalau kita lihat dalam buku Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, kalau kita membuat pakaian dari kulit binatang, apa yang jadi dengan binatang itu? Harus apa? Harus mati. Supaya kulitnya bisa diambil dan dijadikan apa? Pakaian. Kematian binatang atau domba yang diambil kulitnya adalah lambang daripada kematian Kristus yang menutupi ketelanjangan kita. Hanya jubah kebenaran Kristus yang sempurna yang dapat diterima oleh siapa? Bapa. Tidak ada lain. Perbuatan baik kita yang dilambangkan dengan daun pohon ara tidak dapat diterima. Hanya jubah kebenaran siapa? Kristus. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita menggunakan jubah kebenaran Kristus? Bagaimana saya mendapatkan jubah itu? Jubah kebenaran Kristus. Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis, yang apa? Dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi bagaimana kita mendapatkan jubah kebenaran itu yang membuat kita layak di hadapan Bapa? Tidak lain, tidak bukan menerima Yesus melalui baptisan. Nah, itulah yang bisa kita sebut dengan istilah pembenaran, justification, pembenaran. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8, firman Tuhan mengatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen yang halus, yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Dilanjutkan,
Lenen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah yang disebutkan dengan penyucian atau sanctification. Kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus Christ Object Lesson halaman 311 dan 312. Ini kutipan yang sangat penting. Sangat penting. Dikatakan begini. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati kita akan disatukan dengan hatinya. Hati kita akan disatukan dengan hatinya. Kemauan akan disatukan dengan kemauannya. Pikiran dan angan-angan hati akan disatukan dengan pikirannya. Kita menghidupkan kehidupan Yesus. Inilah artinya dipakaikan jubah kebenaran. Dan waktu Tuhan melihat kita, bukan menggunakan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan kecacatan dosa, tetapi jubah kebenarannya sendiri, yang adalah penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum itu. Saudara, luar biasa pengorbanan dan pengantaran Yesus bagi kita. Kebenarannya dipakaikan kepada kita sehingga Bapa melihat Yesus, kebenarannya, bukan melihat kebenaran kita. Itulah yang sementara Tuhan Yesus buat di mana? Di surga. Bapa, dia sudah menerima darahku, darahku. Dan Bapa menerima. Itu sebabnya barang siapa mengakui aku, kata Yesus, di hadapan manusia, aku pun akan mengakui dia di hadapan siapa? Bapakku yang di surga. Jubah kebenaran Kristus di dalam Kolose 1 ayat 27. Saya ingin baca karena di bahasa Indonesia agak sedikit lain dia punya penulisan. Kolose 1 ayat 27. Nah, mungkin kalau ada kesempatan lain, saya ingin membahas mengapa Alkitab ini ditranslate dengan sesuatu yang berbeda. Karena ada beberapa translation yang sebenarnya agak sedikit menyimpang oleh karena tujuan tertentu. Ya, tapi ini cukup dalam dan ada pembahasan khusus. Ya. Kolose 1 ayat 27 bagian akhir dikatakan, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahasa yang lebih tepat sebenarnya adalah versi King James Version, yang artinya Christ in you, the hope of glory. Christ in you, in us, Yesus Kristus di dalam kita, di dalam hati kita, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Itulah sanctification, itulah penyucian itu. Yesus ada di dalam siapa? Hati. Nah, kemudian yang ketiga, ini nasihat atau resep yang ketiga kepada jemaat Laodikia. Kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 18 bagian akhir. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, saya senang memang membandingkan ayat itu dengan bahasa Inggris karena kita bisa lebih memahami, ya, bukan karena kita tahu bahasa Inggris, tetapi akan lebih mudah untuk memahami. Minyak ini disebutkan sebagai air salep. Apa itu air salep? Salep mata. Nah, kita kan jarang melihat minyak ditaruh di mata, kan? Iya kan? Yang biasanya ditaruh di mata apa?
salah. Obat dari dokter mata biasanya salah atau tetesan ya, cairan obat ya. Bukan minyak. Minyak saya itu ditaruh di mata seperti jadi kurang nyaman, tetapi salep mata, air salep. Salep mata adalah lambang dari ketajaman rohani. Karena gereja Laodikia mempunyai masalah penglihatan. Karena Tuhan Yesus katakan engkau melarat, malang, miskin dan buta. Tidak bisa melihat dengan apa? Jelas. Jemaat Laodikia mempunyai masalah penglihatan. Mereka melihat diri mereka sendiri cukup oke. Saya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Sebenarnya mereka tidak bisa melihat dengan jelas kepada apa? Diri sendiri. Dan Yesus mengatakan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, sudah bisa baca itu di dalam Matius 1:3. Pemimpin-pemimpin buta. Kenapa buta? Mereka tidak bisa lihat apa? Kuman di seberang lautan apa? Kelihatan, tetapi balok di mana? Di mata tidak apa? Tidak kelihatan. Nah inilah orang-orang Farisi di zaman Yesus. Matius 15 ayat 15, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kalau kita tidak menerima salep mata dari Yesus Kristus, kita tidak bisa melihat akan diri kita yang sebenarnya. Ada nasihat di dalam nasihat bagi sidang, tulisan Ellen G. White, jilid 4 halaman 88 dan 89. Dikatakan begini, salep mata adalah hikmat dan karunia yang menyanggupkan kita untuk membedakan antara yang jahat dan yang baik. Salep untuk membedakan yang jahat dan yang baik, dan untuk mengenali dosa yang tersamar sekalipun. Yang kecil yang tersamar yang kita rasa itu biasa, ini normal kok. Tetapi kalau kita menerima salep mata dari Yesus, kita akan bisa mendeteksi, oh ini motivasi saya, ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang salah walaupun kecil sekali. Baik sebenarnya tujuannya, tetapi ada motivasi kecil yang sekian persen ya. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Nah, saudara-saudara, saya mau bertanya, kalau Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok, Tuhan Yesus ada di mana? Di dalam atau di luar? Nah, kalau aku berdiri di muka pintu dan mengetok, berarti Tuhan Yesus di mana? Jemaat Laodikia, ini adalah pekabaran Tuhan untuk kita. Untuk jemaat Laodikia, Yesus katakan, aku ada di luar dan aku mau mengetok pintu hati anggota jemaatku. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara-saudaraku, kalau ada seorang umat Tuhan yang telah jauh dari Tuhan, ataupun belum mengenal Tuhan, dan dia datang satu langkah kepada Tuhan,
Tuhan akan datang sepenuh langkah kepadanya. Sama seperti Bapa yang penuh kasihan, dia melihat anaknya dari jauh. Terompang cakar, dia sudah mengenal anaknya itu. Anaknya itu berjalan dengan busuk, tertunduk, tidak berani menghadap ke atas. Bau babi, karena dia makan bersama dengan apa? Babi. Tetapi dikatakan ayahnya itu apa? Berjalan, berlari. Ayahnya berlari dan merangkul dia. Itulah Tuhan kita. Kalau kita membuat keputusan datang kepada Tuhan, bertobat, dia bukan hanya berjalan kepada kita, dia berlari. Dia berlari dan merangkul. Inilah pekabaran jemaat Laodikia. Ini adalah pekabaran kasih daripada Tuhan. Testimonis halaman volume 5 halaman 29. Bukan karena besarnya atau hebatnya suatu pekerjaan, tetapi kasih yang mendorong pekerjaan itu. Motivasi yang mendorong suatu tindakan itulah yang akan membuat itu bernilai. Allah sangat memperhatikan motivasi. Dia dapat memperhatikan yang luar. Dia memperhatikan motivasi. Dia lebih tertarik mengapa kita makan daripada apa yang kita makan. Dia lebih tertarik mengapa kita memberikan sesuatu daripada apa yang kita berikan. Dia lebih tertarik mengapa kita melakukan sesuatu daripada apa yang kita lakukan. Dia lebih tertarik mengapa kita mengenakan sesuatu daripada apa yang kita pakai. Dia lebih tertarik mengapa kita pergi daripada kemana kita pergi. Dia lebih tertarik mengapa kita mengatakan sesuatu daripada apa yang kita katakan. Dia lebih tertarik mengapa kita memutuskan ini dan itu daripada apa yang kita putuskan. Yesaya 36 ayat 26 dan 27 yang adalah paralel daripada bacaan disalurkan kita di dalam Yeremia pasal 31. Ini paralel mirip dia punya ayat. Yesaya 36 ayat 26 dan 27, kamu akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah mereka atau orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Kalau hati kita bersih, motivasi kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, tindakan kita akan bersih. Kalau hati kita bersih, ucapan kita akan bersih. Sumber air yang keluar dari hidup kita akan apa? Bersih. Nah, saudara-saudara, mengapa pekabaran jemaat Laodikia ini sangat penting? Ini akan menentukan apakah kita akan menerima mata Allah atau menerima tanda hidup. Kalau kita menjadi jemaat yang hangat, karena pada akhir zaman tidak akan ada jemaat Laodikia, yang ada adalah jemaat Philadelphia. Karena manusia akan terbagi, jemaat Tuhan akan terbagi.
Akan ada yang panas dan ada yang dingin. Tidak akan ada lagi suam-suam kubu. Akan terpisah. Pekabaran ini, pekabaran jemaat Laodikia akan memisahkan umat-umat Tuhan. Dan saya harap, saya doakan supaya jemaat Bukit Zaitun ini akan menjadi jemaat yang panas. Amin. Supaya kita siap untuk menerima meterai Allah. Sebab kalau kita ingin, Tuhan katakan, aku akan memenangkan engkau. Tidak menjadi bagian lagi dari jemaat Tuhan. Kita lihat di Wahyu 3 ayat yang ke-10. Nah, ini adalah jemaat Philadelphia. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bukankah ini adalah bagian yang terakhir dari pekabaran 3 malaikat? Akan terpisah antara tuaian dan anggur. Tuaian akan dituai dan anggur akan diapa? Diperas, akan ditumpuk. Ya. Kalau kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 20, buah anggur dikilang di luar kota, diperas di luar kota. Nah, kota ini apa ya? Kota ini adalah umat-umat. Memang kita akan mengalami masa kefisikan yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terjadi dalam sejarah, tidak bisa dibayangkan oleh pikiran betapa hebatnya itu. Tetapi umat-umat Tuhan akan dijaga dan dilindungi. Kota-kota umat Tuhan. Murka ada di luar, orang-orang jahat akan menerima murka Allah, tetapi umat-umat Tuhan akan apa? Dilindungi. Kecuali kita menjadi seperti jemaat Philadelphia. Dan Wahyu 3 ayat 10. Kita tidak akan dilindungi pada masa kesukaran. Saya doakan dan harapkan kita berdua bersama-sama agar jemaat Bukit Zaitun dan jemaat Tuhan pada umumnya di seluruh dunia ini akan dapat menjadi umat Tuhan yang hangat, yang panas, dan Tuhan sudah berjanji. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan mendudukan bersama-sama dengan aku di atas tahta, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian jemaat Bukit Zaitun pada Sabat ini, menyongsong dan menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penutup ibadah kita pada Sabat ini, mari kita sama-sama berdiri menyanyikan musik nomor 197. Aku dengar berkat. Thank you.
Terima kasih karena kami sudah mendengarkan pekabaran Tuhan bagi jemaat Laodikia. Jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, yang adalah biji matamu, yang Engkau taruh di dalam hatimu. Sementara Tuhan Yesus melayani di bilik yang maha suci. 12 batu permata yang melambangkan umat-umat Tuhan dibawa dekat hatinya. Dan kami bersyukur karena Engkau mau memberikan kepada kami firman-Mu, agar kami bersedia bagi kedatangan-Mu. Engkau rindu untuk bertemu dengan umat-umat-Mu. Tapi seringkali kami dalam dunia yang berdosa ini penuh dengan pergumulan dan tantangan. Seringkali kami tidak dapat melihat kasih-Mu. Tetapi biarlah kami dapat datang kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus di dalam hati dan hidup kami. Biarlah Engkau akan menyertai kami sepanjang hari Sabat ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum untuk kebaktian kita, pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada jemaat